Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Victoria Angelina Tanghana. Saya dari Universitas Kristen Arta Wancana Kupang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya Statistik Bisnis. Baik, kita masuk dalam penjelasannya. Di sini kita diminta untuk mencari persamaan regresi dan koefisien determinisasi dan berikan interpretasi. Dan juga uji regresi yang dihasilkan. Di sini ada tabel bantu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY beserta dengan nilai-nilainya. Di sini kita diminta untuk mencari persamaan regresi konstantan B. B sama dengan N dalam kurung sigma XY kurang sigma X kali dengan sigma Y bagi N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. B sama dengan 8 dalam kurung 225,700 kurang 560 kali 2,960 dibagi 8,39,560 kurang 500 pangkat 2 sama dengan 148.000 bagi 2,880.000 sama dengan 8,56.000. Kita masuk dalam konstantan A. A sama dengan XY. Kita masuk dalam konstantan A. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY bagi N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. A sama dengan dalam kurung 2,960 dikali 39,560 dikurang 560 dikali 225,700 dibagi 8 dalam kurung 39,560 kurang 500 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 9,294,400 dibagi 2,880 sama dengan 5,56,80. Jadi persamaan regresi yang diperoleh dari data tersebut adalah Y sama dengan 56,80 tambah 8,56 X. Kita mencari koefisien determinisasi R kuadrat, koefisien korelasi R. R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kurang sigma X Y kuadrat kurang sigma X kuadrat. R sama dengan 8, dalam kurung 228,700 kurang 560 dalam kurung 200. R sama dengan 8,225,700 kurang dalam kurung 560 kali dalam kurung 2,960 dibagi akar 8 dalam kurung 39,560 kurang dalam kurung 500 pangkat 2 dalam kurung 8 dalam kurung 1,191900 kurang 2,960 pangkat 2 sama dengan 140.000 dibagi 115.512 sama dengan 96,410. Koefisien determinisasi R kuadrat. R sama dengan 95,410 R kuadrat sama dengan akar 95,410 sama dengan
38,8. Menentukan hipotesis. HO sama dengan B sama dengan O. H1 sama dengan B sama dengan O. Tingkat signifikan OC yang sering digunakan OC sama dengan 5 per dalam kurung OC sama dengan 0,05. Mencari nilai T. T sama dengan R akar N kurang 2 bagi akar 1 R kuadrat sama dengan 95,410 akar 8 kurang 2 dibagi akar 1 kurang 38,8. Hasilnya sama dengan 233,70 bagi 17,556. Hasilnya sama dengan 13,3 TWT. Derajat kebebasan. DF sama dengan N per K sama dengan 8 per 2 sama dengan 6. Tap sama dengan 2,447. Perbandingan TITS dan TAP. Perbandingan TITS dan TAPS. TITS lebih besar TAPS sama dengan 13,31 lebih besar 2,447. Kesimpulannya, nilai TITS lebih besar nilai TAP sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediator XTHD variabel respons dengan taraf signifikan sebesar 5%. Kita masuk dalam nomor kedua. Nomor kedua ada tabel yang hampir sama dengan nomor ke-1. A, B sama dengan N dalam kurung sigma XY kurang sigma X kali sigma Y bagi N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. B, 8 dalam kurung 184,7932 dikurang 88,2 dikali 16,86 dibagi 8 dalam kurung 1,019,2 dikurang 88,2 kuadrat. Hasilnya sama dengan min 3,9436 dibagi 3.374,36. Hasilnya sama dengan min 0,0105 sama dengan min 0,005. Bagian yang A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali sigma X kurang sigma Y kali sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. A sama dengan 16,806 dalam kurung 1,019,2 dikurang 88,2 dikali 16,86 dibagi 8 dalam kurung 1,019,2 kurang 88,2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 15.646,316 dibagi 374,36.000 sama dengan 20,8975. Jadi Y sama dengan 20,80975
kurang 0,005x. Selanjutnya kita pindah ke sheet kedua, yaitu tentang regression statistik. Yang pertama itu multi R, yaitu 0,933757436, dapatnya dari sheet 1, yaitu nilai UAS-nya dijumlahkan. Terus yang kedua itu R squared, yaitu 0,871902949, yaitu didapatnya dari sheet 1. Tingkat kehadirannya dengan IQ-nya itu dijumlahkan semua. Jadi nilai kolerasi antara X1, X2 dan Y adalah 0,9337, termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Kenapa dikatakan kategori yang sangat kuat? Karena kategori kolerasinya yang kuat dimulai dari 0,60 sampai 0,799, dan yang sangat kuatnya itu adalah 0,80 sampai 1,00. Jadi nilai X1, X2 dan Y termasuk dalam kategori kolerasinya. Nilai koefisien determinasi 0,8353 atau 83,53%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan bahwa Y sebesar 83,53%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ANOVA, yaitu regression 2, residual ada 7, totalnya 9. Jadi nilai signifikasi lebih kecil dari alfa ditambah dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang disignifikasikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Selanjutnya kita masuk ke interference IQ atau X1, X2, tingkat kehadirannya persen atau X, yaitu kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita pindah ke Y sama dengan 23 ditambah dengan 1 ditambah dengan dalam kurung min 0,034, itu dapatnya dari IQ X2, dan ini X1 ditambah dengan 0,74 X2, itu didapatnya dari tingkat kehadiran. Jadi variabel X1 tidak disignifikasikan mempengaruhi Y, sedangkan variabel X2 signifikasikan mempengaruhi Y. Terima kasih.